Salam sejahtera bagimu Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Yesaya pasal 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Demikian sabda Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya hidup dan kehidupan kita dalam penyertaan Tuhan. Dan kita tahu dalam mengarungi perjalanan, langkah, tujuan hidup kita, ada banyak masalah yang mungkin harus dihadapi. Dan ada ketakutan yang mungkin menghampiri. Suatu hari ada seorang tua yang mengatakan kepada anak sekolah yang adalah anaknya. Dia beri pesan, kalau kamu sampai di sekolah jangan menerima apapun, termasuk makanan. Sesampainya dia di sekolah, anak itu ditawarkan makanan dan dia bilang, saya tidak bisa menerimanya karena papa saya melarangnya. Papa saya akan memarahinya. Yang kedua, ketika dia diberikan makanan, dia jawab, saya tidak bisa menerimanya karena saya sudah kenyang. Yang terakhir, dia katakan, saya tidak bisa menerimanya karena saya berjanji. Dan janji saya itu akan diberikan hadiah oleh Bapa saya. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan, keteguhan hati digambarkan dari sikap yang terakhir tadi. Si anak tahu bahwa ketika dia setia ada jawaban dan hadiah Tuhan yang sedang dipersiapkan bagi orang percaya. Terlepas dari hadiah, ada Tuhan yang adalah kepunyaannya. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita menjadi satu kekuatan baru. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Apa yang membuat Yesaya yakin sekali bahwa kasih Tuhan tidak akan beranjak? Tidak akan pindah, tidak akan meninggalkannya. Jawabnya hanya satu. Karena Allah yang berjanji, Allah yang sama, yang memimpin bangsa Israel, Allah yang sama juga memimpinmu hari ini. Allah itulah yang membuat kita mampu mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi hari ini aku tahu bahwa ada firman Tuhan yang mendampingiku. Orang Batak pernah memberikan satu bahasa kiasan dengan bahasa Tonggi, Molo Tonggi unang pitor di bodut, Molo paet unang pitor niu tahun. Kalau dia manis, jangan langsung dimakan. Kalau dia pahit, jangan langsung dimuntahkan. Yang artinya, apapun yang membahagiakanmu, jangan langsung kamu terima. Demikian dengan hal yang pahit, kita andaikan dengan obat. Jangan langsung dimuntahkan. Jika firman Tuhan membuatmu hari ini merasakan kamu dihukum, dan firman Tuhan tidak kena dengan apa yang kamu inginkan, saya mau katakan, tetaplah menjadi orang yang percaya bahwa firman Tuhan yang adalah firman kehidupan kita adalah firman yang sama menuntunmu, membebaskanmu, memulihkanmu, dan mengatakan engkau berharga, engkau dikasihi. Jangan pernah lupakan firman Tuhan, karena firman-Nya sudah terbukti menjadi sumber kekuatan kita. Dan kita tahu bagaimana mendekat kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu bagaimana Tuhan memberkati kita. Dan yang terakhir, kita tahu bahwa kematian atau akhir hidup manusia tidak akan pernah sia-sia ketika dia mendekat dengan firman dan melakukannya. Firman Tuhan katakan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan mengasihimu dan mengasihi. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami mendengar firman yang tidak akan pernah rapuh. Tidak akan pernah meninggalkan kami di tengah dunia yang sedang berubah. Berkati setiap keluarga, setiap pribadi yang berjuang di sekolah, di pekerjaan, di kala sakit, dan setiap orang yang sedang berjuang untuk apapun yang mereka tahu, mereka sedang mempersiapkan masa depan. Biarlah Tuhan yang mendengarkan kehidupan kami dan memulihkan kami dengan hidup di dalam kebaikan Tuhan. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai. Amin. Pada tanggal 11 Oktober 2025 ini akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur 70 tahun HKBP Mentex. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, pelayan, dan warga jemaat HKBP, mari kita doakan bersama, dan semua undangan kita harapkan supaya hadir untuk berdoa bersama, mengucap syukur kepada Tuhan. Terimalah salam kami, Horas.